Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. PCPM Batur dengan podcastnya kembali lagi pada kesempatan kali ini dengan episode spesial yang di tengah-tengah hadirnya Ayunda NA. Dan pada kesempatan kali ini podcast PCPM Batur kehadiran tamu spesial di mana Spesial ini. pada beberapa hari atau beberapa minggu ya di tengah-tengah masyarakat itu sudah heboh rame tentang rekrutmen seleksi calon, kalau di Batur nyebutnya Pak Bau, Kadus. Ya. Kalau dalam masyarakat umum mungkin juga Pak RW. Pak RW. Tapi familiar bau. Familiar bau kalau di Batur. Okay. Pada malam hari ini bersama saya Jamul Sinikro Muhammad dari bidang hikmah dan hubungan antar lembaga PCPM Batur, dan juga ada Mas Fir. Saya Firman Sahmudi Ahmad dari kader juga. Bidang kader dan juga di tengah-tengah itu ada Pak Setiadi, leres nggih Pak nggih? Ya. Beliau adalah Ketua Panitia berarti nggih? Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa. Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa. Nyuwun sewu untuk ini mic-nya kurang deket napa mboten? Aman? Oke, alhamdulillah. Sebelumnya mungkin Pak Yadi bisa menceritakan niki kondisi terkini. Nah, karena kita record ini hari Rabu tanggal 4 September. Dan yang kita tahu besok tanggal 5 itu batas akhir. Sudah penutupan. Lah mungkin monggo bisa di-update terbaru untuk sampai malam hari ini bagaimana Pak Yadi? Untuk penjaringan perangkat desa ini yang sudah mengambil berkas formulir itu jumlah 17 orang. Kemudian sampai hari ini, sampai malam ini sudah masuk 13 orang. Jadi kemungkinan besok masih tambah lagi karena itu yang sudah registrasi. Sudah masuk. Tinggal besok penutupan pendaftaran, kita lanjutkan nanti panitia untuk penelitian berkas. Artinya bisa dimungkinkan nanti dari yang sudah masuk itu belum tentu semua lolos administrasi. Untuk lolos administrasi ini apa saja? Ini banyak hal. Yang pertama yang jelas untuk persyaratan. Di situ kan ada ijazah, fotokopi ijazah legalisir dari SD sampai minimal SMA, setingkat SMA. Kemudian ada juga surat keterangan sehat, ada juga SKCK, kemudian ada surat pernyataan juga kesanggupan untuk menjadi perangkat desa. Dan juga karena ini kepala dusun, itu ada surat kesanggupan untuk bertempat tinggal di wilayah tersebut setelah 3 bulan dia dilantik. Jadi seperti itu. Nah nanti dari berkas-berkas yang sudah masuk kita teliti, termasuk yang utama adalah nanti di masalah ijazah. Kemudian untuk KTP ini sebenarnya itu harus ada. Hanya di sini tidak terbatas warga di wilayah itu saja. Jadi bisa bebas. Ini mau dari wilayah mana saja bebas, bisa masuk. Semua berhak untuk mendaftarkan diri sesuai dengan batas usia. Karena di sini ada aturan batas usia minimal 20 tahun sampai umur 42 tahun. Oh, minimal 42. Maksimal. Oh, maksimal. Ya, maksimal 42 tahun itu terhitung saat penutupan pendaftaran. Jadi tanggal 5 besok tidak boleh lebih dari 42. Tidak boleh lebih dari 42 tahun.
Itu kalau ngomong-ngomong kaitannya dengan ijazah nih ya. Kalau berarti minimal SMA itu berlaku disamakan antara misalnya ijazah kejar paket dan ijazah formal Iya. sama. Sama. Jadi di situ bunyinya SMU. Baik itu SMA kemudian atau SMK. SMK atau katakanlah itu Kejar paket. pakai kejar paket, Boleh. tapi dari sekolah yang itu sudah dapat legalisasi dari pemerintah. Oh iya. Itu sah. Iya. Sah. Berarti ini nanti para calon mendaftar setelah registrasi ada tes administrasi. Ya. Setelah itu ada tes apa saja? Setelah nanti lolos administrasi, nanti panitia menetapkan berita acara. Berita acara ini calon yang lolos administrasi. Kemudian dilanjutkan dengan tes tertulis dan ada tes tambahan. Jadi ada tahapannya. Iya. Tahapannya nanti yang utama adalah tes tertulis. Kemudian nanti ada tes tambahan. Nah, tes tambahan di sini biasanya adalah komputer. Dan juga sebenarnya ada juga pemulasaran jenazah. Itu bagi bukan bagi kadus. Kalau kadus biasanya arahnya ke komputer. Oh gitu. Nah, setelah itu selesai nanti kita akumulasi. Tes tertulis itu pilihan ganda 100 soal, itu nilainya maksimal 100. Kemudian untuk tes tambahan komputer itu maksimal 50. Jadi kita akumulasi, nanti yang tertinggi siapa itu yang akan diajukan dari panitia ke kepala desa. Selanjutnya kepala desa mengajukan ke kecamatan. Oh, Itu seperti itu. Dari panitia mengajukan sudah satu nama. Dua Dua nama. Nama tertinggi pertama Ya. dan nama tertinggi Kedua. kedua. Oh itu nanti ada seleksi lagi. Sebenarnya ini hanya aturan. Oh. Aturannya memang seperti itu. Oh iya iya. Ya, aturannya seperti itu. Karena nanti pada saat kita tidak tahu di perjalanan nanti bisa jadi nanti yang calon yang tertinggi pertama dia mengalami suatu masalah. Oh gitu. Misalnya bisa jadi dia mengundurkan diri. Di Tiba-tiba tengah-tengah mengundurkan setelah diri. dia tertinggi ternyata dengan tugas-tugasnya seperti ini dia nggak sanggup. Bisa jadi dia mengundurkan diri. Bisa juga karena alasan yang lain. Oh gitu. Ya. Karena di situ khusus untuk kadus itu ada persyaratan 3 bulan setelah dilantik itu harus bertempat tinggal di wilayah dusun tersebut. Bisa jadi ini Keberatannya. kalau luar daerah bisa jadi keberatan. Iya. Bisa juga karena ada sanksi hukum. Misalnya pada saat setelah dia ditetapkan ternyata dia kena kasus. Di mana kasus itu dia kena pidana paling tidak minimal 5 tahun. Itu tidak bisa diteruskan. Tidak bisa diteruskan. Tidak bisa diteruskan. Harus diganti. Sehingga kepala desa itu bisa mengajukan yang nilai tertinggi yang Nomor 2. Kalau kasusnya seperti ini Pak Nyon Sewu, karena saya pernah mendengar kejadian ini di luar Batur, Ya. di luar kecamatan Batur. Jadi dia terpilih dan ada keharusan 3 bulan harus pindah. Ya. Nah, yang terpilih ini mencoba nyari katakanlah tanah, mau pindah rumah kan, tanah bangun rumah kan seperti itu. Ya. Atau berusaha nyari rumah atau berusaha sewa rumah. Ya. Tapi ternyata setelah 3 bulan itu nggak dapat. Entah apapun itu latar belakangnya, nggih. Ya. Kalau kondisi seperti itu, berarti memang harus mengundurkan diri. Itu Sebelumnya sebenarnya ngapunten, agak ngapunten Pak. Oh, Nah, demikian. jadi sebenarnya itu sudah di luar kewenangannya panitia. Artinya selama dia sudah menandatangani surat pernyataan siap bertempat tinggal di wilayah tersebut setelah dilantik maksimal 3 bulan,
dia harusnya sudah siap. Itu berarti Karena di situ konsekuensi yang di harus situ ya. tanda tangannya adalah bermaterai. Oh ya. Jadi sebenarnya nyuwun sewu ini juga jadi satu pemahaman bagi calon bahwa ini pernyataan ini bukan pernyataan main-main. Oh, oke. Ini harus dipertanggungjawabkan. Iya. Itu seperti itu. Nih. Ya, oke. Kalau ini Pak, tadi disampaikan ada tes tulis. Ya, Nah. tes tulis. Tes tulis itu isinya apa? Apa mata pelajaran atau ujian nasional? Iya. Nah, itu standarnya sudah ada. Dari itu di undang-undang, di Perbup itu sudah ada. Standarnya adalah tingkat SMA. Oh, Yang diteskan nanti satu mengenai Pancasila, Iya. kemudian Undang-Undang Dasar, kemudian pengetahuan masalah pemerintahan desa dan pemerintahan daerah. Itu sudah ada acuannya di situ. Kemudian sebelum proses tes nanti itu sebenarnya nanti ada kisi-kisinya. Jadi nanti mungkin 1 minggu sebelum pelaksanaan tes, peserta yang lolos administrasi kita kumpulkan, kita kasih kisi-kisi. Nah, dari kisi-kisi itu misalnya 500 soal atau 600 soal. Di situ kisi-kisinya enggak ada jawabannya. Jadi misalnya ada soal nomor 1 seperti ini, cuma ada pilihan A, B, C, D tapi tidak ada jawabannya. Nanti calon peserta itu yang nyari jawaban sendiri. Ya. Nanti dari sekian banyak soal biasanya dikeluarkan adalah 100 soal. jadi secara tidak langsung kudu sinau. Iya. Ya, itu memang harus. Mau Iya. nggak mau gitu. Nih. Untuk tes wawancaranya nih kok Pak. Ini sebenarnya nggak ada tes wawancara secara di kewajiban itu nggak ada. Oh, enggak ada. Karena yang di situ yang wajib adalah tes tulis tulisnya. dan tes tambahan. Oh, tambahan. Oh gitu. Jadi sebenarnya tes wawancara ini biasanya ya kepala desa cuma yang jelas kesiapan. Kesiapan dari si calon itu sendiri. Iya. Setelah nanti misalnya kok jadi perangkat desa dengan tanggung jawab yang seperti ini itu kira-kira seperti apa? Karena saya yakin bisa jadi mereka daftar jadi perangkat, apalagi di sini posisinya kepala dusun. Iya. Ada yang penting saya daftar. Daftar. Ada yang benar-benar sudah paham betul ini fungsinya kadus seperti apa, nanti kerjanya seperti apa, dan mereka itu sudah siap. Oh iya. Itu seperti itu. Nyambung itu Pak. Misalkan barusan Pak Yadi menyebutkan orang yang mendaftar itu tujuannya beda-beda. Ya. Ada yang asal daftar, ada yang memang betul-betul sudah siap mau ngemban tugas tersebut. Nah, kira-kira biar penjaringan itu tepat sasaran gimana gitu Pak? Sebenarnya itu sulit. Iya. Karena dengan sistem yang sekarang, sistem yang utama adalah tes tulis. Oh iya. Ya, tes tulis. Ini bisa jadi nanti perangkat yang benar-benar nanti nilainya tertinggi. Iya. Belum tentu itu sesuai dengan kemauan pemerintahan desa. Bisa juga belum tentu sesuai dengan kemauan masyarakat. Nah, itu ya. Artinya gini, yang namanya kepala dusun itu beda dengan kepala urusan atau kepala saksi Iya. yang ada di kantor ngurusi administrasi. Kepala dusun di sini posisinya dia lebih arahnya itu perpanjangan dari kepala desa di wilayah tersebut. Jadi banyak juga usulan dari masyarakat, coba kira-kira ini yang cocok lah di masyarakat gitu kan. Kalau sistemnya masih seperti dulu, sistem misalnya pilihan, Iya. mungkin bisa ke arah situ. Situ. Tapi dengan sistem yang sekarang, dengan nilai tertinggi, kemudian yang kedua, umur dibatasi cuma 42 tahun.
ini sudah mengurangi mungkin orang-orang yang dianggap masyarakat dia itu Cocok. pantas dan layak untuk memimpin wilayah itu. Jadi sebenarnya dengan aturannya sekarang secara real di lapangan itu bisa jadi itu akan merugikan pemerintahan desa dan juga akan merugikan masyarakat sekitar. Karena belum tentu figur nanti calon yang jadi dengan nilai tertinggi dia punya leadership. Itu Karena yang di sini pentingnya. yang namanya kepala dusun, kadus, mau nggak mau dia memimpin di wilayah itu dan dia harus tahu betul bagaimana cara memimpin, membawa wilayah itu ke arah yang lebih baik, yang lebih maju. Itu seperti itu. Dan dari penjaringan yang sudah sering kita lakukan, itu justru banyak terjadi. Bisa dikatakan yang belum tahu apa-apa di kemasyarakatan Malah kepilih. itu malah jadi karena dia nilainya tertinggi. Dan ini mau nggak mau jadi konsekuensi tersendiri baik bagi itu pemerintahan desa maupun dari masyarakat sekitar. Hanya di sini nyuwun sewunya panitia ya tidak bisa lepas dari aturan perundang-undangan yang ada. Jadi di situ sudah berbunyi harus tes tertulis dan yang jadi adalah nilai yang tertinggi yaitu panitia harus mengikuti aturan itu. Itu seperti itu. Berarti agak dilema ya Pak. Dilema sebenarnya. Ini memang sudah kita rasakan dan mungkin tidak hanya desa Batur, saya yakin di semua desa seperti itulah. Semua desa seperti itu. Bahkan kemarin kita sosialisasi pun banyak ya paling tidak masyarakat yang menanyakan itu. Artinya mungkin di masyarakat itu sudah punya figur paling tidak inilah gitu nggih, paling tidak ini. Tapi mungkin dia sudah terbentur ternyata umurnya lebih dari 42 tahun, dia nggak bisa. Oke lah, mungkin umur belum sampai 42 tahun, dia sudah masih masuk kriteria untuk ikut tes, tapi ternyata tesnya nggak lolos. Artinya dia kalah dengan yang lain. Jadi ini akhirnya mau nggak mau jadi PR tersendiri. Jadi kalau kita katakan dari masyarakat punya keinginan ideal gitu, kita pengen punya sosok kadus yang seperti ini, seperti ini. Betul-betul harapan. Betul-betul harapan. Berarti kita bagaimana mendorong mendorong orang-orang yang kita harapkan John daftar seperti itu. Jadi salah satu solusi yang mungkin sering kali saya sampaikan ke masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Oke lah, kalau memang dari masyarakat menginginkan figur si A, ya cobalah si A itu disuruh ikut partisipasi daftar. Ya masalah hasilnya kita nggak tahu itu nanti juga pada saat tes kan. Hanya setidaknya kalau dari figur itu sudah diikutkan tes kan kekecewaan masyarakat sudah terkurangi. Dan ada kemungkinan juga dia bisa masuk. Kan seperti itu. Insya Allah kalau dari pemuda Muhammadiyah sudah ada beberapa ini Pak, yang masuk ya. yang kita dorong. Entah berangkat karena kita dorong atau sudah punya sendiri. Ya. Tapi yang jelas ketika kita melihat teman-teman yang memiliki kecakapan, katakan punya kecakapan untuk menjadi kadus, ya kita doakan biar bisa ikut seleksi entah apapun hasilnya nggih. Iya, seperti itu. Saya sih sebenarnya gini lah, saya merasakan sendiri di tingkat perangkat desa karena yang namanya perangkat desa yang sekarang itu tidak ada istilah kita harus ngajari dulu, apalagi dengan ngajari dalam waktu yang lama. Kita kalau sudah seperti itu kita akan ketinggalan. Artinya ya kita harapkan siapapun yang masuk dia yang benar-benar siap kerja. Baik itu sebagai kaur atau kasih atau sebagai kadus. Itu di situ. Kalau di situ misalnya kok
ternyata kita harus ngajari dulu dan butuh waktu. Padahal yang namanya pekerjaan di desa sekarang itu tidak sedikit, banyak sekali. Sehingga kita ada kemungkinan ya malah ketinggalan. Oh gitu. Itu seperti itu. Iya. Terus nyambung kalau yang tadi misalkan ini nggih. Kalau nanti yang terpilih di luar kemauan masyarakat dan di luar kemampuan pemerintah desa. Biasanya kan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu ada agak gerenggeng-gerenggeng di masyarakat. Wah, gimana ini kok kerjanya kayak gini. Nah, ini ada kiat-kiat dari desa untuk yang seperti ini enggak? Sebenarnya gini, kalau itu sudah masuk ke perangkat desa, itu nggak mau. Itu kalau kadus, itu jalurnya adalah kepala desa. Oh, gitu. Di bawah naungan kepala desa. Jadi di situ ya harus ada pembinaan khusus dari kepala desa. Oh, berarti kepala desa turun Iya. bina langsung. Kemudian sebagai tanggung jawab moral, mau nggak mau, kadus yang terpilih Iya. itu harus bisa menyesuaikan dengan pola kerja dia sebagai kadus. Itu seperti itu. Artinya kalau kita pahami secara lebih dalam, ini sebenarnya yang namanya perangkat desa, walaupun itu hanya sebagai kadus, itu sebenarnya tugasnya tidak ringan. Karena dia kepanjangan dari kepala desa, dia di wilayah itu harus memimpin wilayah itu, baik menjaga ketentraman, ketertiban, kemudian pengembangan sumber daya di situ, kemudian pembangunan di situ, itu sepenuhnya tanggung jawabnya kepala dusun. Jadi tidak ada istilahnya sebenarnya dari wilayah katakanlah kok langsung ke kepala desa, itu sebenarnya tidak. Itu harusnya tanggung jawabnya Kepala dusun dulu. Iya. Nah ini kadang nyuwun sewu image di masyarakat kadang ini terabaikan. Seolah-olah kadus ini fungsinya enggak begitu besar lah, padahal sebenarnya justru itu besar sekali. Penjembatan dulu Iya, itu sebelum ke kepala desa. Jadi betul. Maju tidaknya wilayah itu sebenarnya bukan dari kepala desa atau perangkat yang lain. Yang pertama adalah dari kepala dusun itu sendiri. Iya. Bagaimana dia memanage wilayah itu, ya, ini wilayah saya biar lebih maju, lebih baik lagi, itu sebenarnya dari kadusnya. Nah, proses itu bisa ditempuh. Misalnya ada musyawarah dusun, di mana di situ melibatkan tokoh masyarakat, RT, ini bukan untuk menampung semua aspirasi yang ada di dusun itu. Baru dari rangkuman semua aspirasi ini, kepala dusun membawa ke skup yang lebih besar, ke desa. Itu seperti itu. Jadi tidaklah enteng lah, bukan hal yang ringan untuk jadi kepala dusun. Ini sebenarnya seperti itu. Iya, betul. Sebenarnya untuk kepala dusun tadi disampaikan apakah setara gitu? Maksudnya kepala dusun itu dengan perangkat desa yang lain itu katakanlah setara. Jadi ketika setara, apakah mungkin katakan ngapunten nggih ada kadus yang mungkin tadi disampaikan kurang sama masyarakat kurang disukai lah katakan seperti itu. Karena dengan sistem penjaringan yang seperti sekarang tidak cocok dengan masyarakat. Bisa tidak seandainya katakan ada kadus yang memiliki permasalahan seperti itu dan ada posisi perangkat yang lain yang kosong. Terus ada katakan mutasi seperti itu. Itu ada. Karena di Perbup 38 tahun 2018 di situ sudah masuk di situ penjaringan perangkat desa sekaligus mutasi perangkat desa. Ya statusnya kadus itu sebenarnya kan sama aja dengan perangkat desa yang lain. Artinya dia tidak dibedakan
Hanya secara SOTK-nya itu kalau kadus itu langsung di bawah kepala desa. Bukan di bawah sekretaris desa. Tapi di bawah kepala desa. Itu di situ. Jadi kalau misalnya kok kadus itu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, baik itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak sesuai dengan harapan pemerintah desa, yang pertama adalah ada pembinaan dari kepala desa. Kemudian yang kedua, bisa jadi hak prerogatif kepala desa ini akan dipakai. Artinya dia bisa jadi dimutasi. Oh, gitu. Dimutasi misalnya, kadus ini dia cocoknya sebenarnya bukan di wilayah, tapi cocoknya di administrasi. Bisa jadi itu dimutasi, dan itu mutlak kewenangannya kepala desa. Jadi itu boleh dan itu sesuai aturan ya. Sesuai aturan dan itu diperbolehkan. Jadi kalau jadi ini menjadi salah satu, katakan salah satu jalan keluar lah Iya. dari dilema tadi. Iya. Kan? Hanya saja ini kadang masyarakat belum paham semuanya sampai ke situ. Oh, gitu. Ya, artinya kok bisa-bisanya kadus kok katakanlah jadi di kantor, atau sebaliknya yang di kantor kok malah bisa di kadus. Karena memang, dan ini kok nggak melalui proses, katakanlah proses penjaringan dulu atau apa dulu. Karena ini memang undang-undangnya seperti itu, aturannya ini mutlak hak prerogatif kepala desa. Ya, berarti ini membuka masyarakat Ya, yang tadinya bertanya-tanya. Itu saya pengen jadi biar pemahaman masyarakat di sini ini benar-benar bahwa wawasannya itu wawasan yang benar, dan itu tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kadang ada persepsi ya nyuwun sewu. Wah, kayak cepak harus si A cepak harus B. Akhirnya, ya ini hal-hal semacam itu ya sebenarnya harusnya mulai kita hilangkan, karena memang ada perbub yang mengatur ke arah situ. Itu di situ. Jadi nanti kalau seandainya katakan hasil penjaringan menyatakan si fulan si A ini jadi kadus, katakan setelah ada pembinaan terus bekerja sekian lama kok rasa-rasanya ora cocok, Itu mutasi bisa. kan, mutasi seperti itu, dimutasi. Nah, untuk proses mutasi ini katakan dari kadus jadi katakan di administrasi berarti nanti ada lukar-lukir yang administrasi bisa jadi kadus. Jadi tidak harus proses penjaringan dan lain sebagainya. Ya, enggak harus. Hanya sebenarnya sebelum sampai ke situ ya mestinya ada pembinaan dulu. Karena itu tanggung jawabnya, kalau kadus kan tanggung jawab kepala desa. Jadi di situ ya harus ada pembinaan, dan di situ kalau misalnya itu skupnya itu ekstrim parah. Itu kepala desa harus bisa memberikan surat teguran. SP ya, SP1, SP2, SP3. Kalau memang dia sudah nyalai aturan dan sudah nyebrang dari jalur pekerjaan, itu ya bisa muncul pemecatan. Gitu. Itu seperti itu. Kalau ini kita coba keluar dulu nih. Insya Allah sih untuk seleksi dan apa yang mungkin dilema pertanyaan di masyarakat tentang seleksi ini sudah banyak yang terjawab. Satu lagi gini. Gimana? Jadi untuk proses seleksi ini mohon nanti masyarakat juga perlu dipahami juga. Satu, yang namanya seleksi di sini ini dari panitia maupun dari pemerintah desa tidak ada biaya sepeser pun. Semua cuma-cuma. Iya, semua kegiatan penjaringan ini sudah masuk di APBDes. Sudah dianggarkan. Jadi barangkali nanti kok ada rumor-rumor ini desa atau panitia ini ternyata setelah jadi ini narik atau katakanlah ada pendaftaran sekian, itu tidak benar. Tidak benar, dan di aturan pun tidak ada. Tidak ada.
Jadi kita sesuai aturan memang nggak ada biaya pendaftaran, nggak ada. Setelah jadi pun tidak ada biaya untuk mengganti operasional selama penjaringan. Oke. Itu di situ. Nggih, oke. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya-tanya ini. Karena beberapa kali memang karena saya perantau ya. Jadi kan Ya, dulu lulus SD langsung ke Jogja. Di Jogja 17 tahun. Jadi ketemu RT, ketemu RW itu hanya untuk masalah administrasi. Nah, ini mungkin bisa diceritakan nih. Aslinya itu tugas RW itu secara garis besar apa saja? kalau kadus, kepala dusun itu sebenarnya secara mudahnya aja lah, secara gampang saja. Dia itu memegang wilayah itu sepenuhnya. Kalau kepala desa adalah menyeluruh semua wilayah desa itu. Ya. Jadi beberapa kadus itu jadi tanggung jawabnya kepala desa. Tapi kalau kepala dusun adalah dia di dusun tersebut. Jadi sebenarnya di situ misalnya, oh ini warga pengen seperti ini kan tugasnya kadus. Saya warga pengen jalan itu dibangun, kadus. Oh gitu. Iya, kadus yang harus bisa kadus itu Penyambung harus bisa lidah ya? menampung aspirasi iya, dari iya. masyarakat di wilayah itu. Juga bagaimana caranya wilayah itu bisa berkembang, baik dari pembangunannya, sumber daya manusianya, dan itu sebenarnya adalah tugasnya kepala dusun. Makanya nanti sebenarnya pada saat desa itu mau merencanakan anggaran di tahun depan misalnya, ini di tahun ini desa sudah harus menampung aspirasi dari masing-masing wilayah. Gitu. Nah, dari masing-masing wilayah di sini otomatis nampung dari aspirasi di masing-masing dusun. Kadus di situ harus bisa menampung aspirasi yang ada di wilayah itu. Misalnya di dusun itu ada 5 RT. Bagaimana caranya kadus itu bisa menampung aspirasi dari kelima RT itu? Bisa jadi ada musyawarah dusun yang melibatkan baik ketua RT, pengurus RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Nah, di situ ini sebenarnya kebutuhan wilayah di sini apa saja. Tidak hanya terbatas kebutuhan secara fisik. Iya. Non fisik pun bisa. Nah, dari hasil itu nanti kepala dusun ini membawa usulan ke desa. Itu di situ. Itu sebenarnya tugas kadus itu seperti itu. Termasuk di situ misalnya ketentraman, ketertiban, keamanan itu juga. Iya. Termasuk menangani masalah yang ada. Iya. Jadi Kayak ada tetangga berantem itu kayak RW itu. ya itu sebenarnya makanya ini nyuwun sewu jadi pemahaman masyarakat juga. Iya. Jangan selalu kalau ada masalah katakanlah di situ ada pertengkaran antar warga lah, langsung dilarikan ke desa. Ke desa. Ini sebenarnya sih nggak masalah dilarikan ke desa, tapi ini jalurnya sudah melewati. Jadi ada jalur bagian yang terlewatkan. Harusnya Kadus dulu. Iya, betul. Kadus kalau memang di situ udah bisa diselesaikan, baru diangkat ke yang lebih tinggi. Karena di sini kalau semua apa-apa harus ke desa, ke kepala desa, nanti fungsinya kadus tidak maksimal. Iya, betul. Karena tujuan adanya kepala dusun adalah dia meringankan beban kepala desa yang harus menangani semua wilayah desa. Apalagi kita ngomong desa Batur ya. Nah itu sekarang desa Batur katakanlah 13 dusun, wilayahnya paling luas, kepala desa cuma 1. Kalau
kepala desanya, kalau semua permasalahan di dusun harus lari ke kepala desa nggak bisa bekerja yang lain. Dia cuma ngurusi masalah kasus. Masalah Kan? kasus. Iya. Sama juga kalau misalnya sudah dibawa ke kantor, perangkat yang di kantor yang harusnya ngurusi administrasi malah ngurusi hal-hal yang sebenarnya itu adalah kewenangannya kadus. Oh iya. Berarti kan hampir secara keseluruhan masyarakat Batur itu mungkin salah pemahaman nih. Ya, Ya. ini memang harus kita Semuanya itu jangan dulu lari ke desa gitu. Desa. dulu ya. Jangan Karena lari ada kadus. ada Ada kadus di kadus. situ yang Ada kepala dusun Siap. di situ, dia yang berwenang di wilayah itu. Sebenarnya relevan ya. Dulu Iya. katanya sebelum seleksi model kayak gini, kadus tuh dipilih ya. Nah, itu Iya. dulu seperti itu. Kalau nggak salah yang pakai apa? Ya, Iya. dulu kan ada istilah Buah-buahan. coblosan lah Iya. ya, ada Yang pakai coblosan buah-buahan macam-macam bukan lah. itu zaman dulu. Kayak ya. kayak sekarang sistem kepala desa lah. Dulu kadus kan sistemnya seperti itu. Cuma kita juga nggak tahu kok ini muncul undang-undang terus perbub yang ini lewat seleksi secara tes tertulis gitu. Nah ini memang di tingkat masyarakat ini juga jadi apa ya dilema juga. Ya, pikirnya masyarakat ya itu sistemnya masih seperti yang dulu gitu kan. Sistem yang dulu, sistemnya coblosan, sehingga siapa yang terpilih itu yang sesuai dengan Keinginan kehendak masyarakat gitu. Tapi kalau undang-undang peraturan bupati sudah berbunyi yang lain, kita sebagai panitia ya nggak bisa. Jadi kita harus mengikuti aturan main yang ada. Karena kalau tidak kita menyimpang dari aturan yang ada, kita yang kena sanksi. Sama juga dengan pemilihan kepala desa. Dulu pemilihan kepala desa itu kan sistemnya jadi satu. ya. Kalau sekarang kan sudah tidak. Sekarang sudah dibikin kayak TPS. Iya. Betul. Jadi kalau misalnya Desa Batur katakanlah 13 dusun, itu bisa terbagi menjadi 13 TPS. Jadi masing-masing dusun itu Punya TPS-nya masing-masing. punya sendiri. TPS masing-masing. Jadi di situ dusun 1 yang menang si A, dusun 2 suara terbanyak si B, itu seperti itu sekarang. Karena mungkin karena kalau kepala desa itu kan jabatan-jabatan politis Iya, jabatan melalui politis. proses elektoral. Ya, Tapi itu. kalau kadus itu kan karena statusnya perangkat sama, ya. karena statusnya perangkat. Kalau seandainya mungkin kadus statusnya bukan Politik seperti ya. perangkat yang lain, Iya. ya, mungkin masih seperti itu gitu. Jadi di sini baik hak maupun kewajibannya ya sebenarnya sama karena dia perangkat. Hampir sama ya. Hanya porsinya yang Lebih kecil. beda-beda lah. Artinya yang di Kaur kasih lebih arahnya ke administrasi. Kalau kepala dusun ya arahnya ke wilayahan. Itu seperti itu. Berarti emang untuk mendaftar kadus itu sekali lagi bukan untuk mainan. Bukan untuk mainan. Jangan untuk- main-main. Jangan main-main. Jangan Dek ya. Serius ini, betul. Iya. Karena ini kaitannya dengan masyarakat. Masyarakat. Bukan hanya asal diterima, dapat bengkok dan mungkin Iya itu. makanya ini gini loh. Saya kadang oke lah, saya sih lagi tidak perangkat desa mungkin sekarang lagi agak tren. iya. Tapi saya kan berharap jangan ambil trennya lah. Iya. Iya. Iya, betul Ya. sekali. Yang namanya kita kerja ya tanggung jawabnya dulu. Tanggung jawabnya. Ya karena ngomong kalau memang saya mau daftar ini ya saya harus siap. Apapun konsekuensinya. Kalau memang di tengah jalan katakanlah, ternyata saya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Saya tidak sesuai dengan harapan pemerintah desa. Saya merasa bahwa saya memang tidak bisa bekerja. Ya gentle lah. Gentle. Iya. Mundur. Oh, Gitu kan seperti itu. ya seharusnya ya. Iya, Harusnya. makanya Iya, ini juga jadi apa ya? Dilema. Ya, dilema juga lah. Iya, memang seperti Itu itu sih. seperti itu.
dan pemerintahan desa sendiri sebenarnya kalau ada penjaringan kayak gini, ini bukan sesuatu yang apa ya, wah ini seneng ada penjaringan gini. Enggak, justru kita ini nantinya jadi siapa sesuai enggak dengan kemauan desa, sesuai enggak dengan pola kerja pemerintahan desa. Ini justru yang jadi pikiran kita akhirnya, oh bisa jadi ini nanti bisa memajukan desa, bisa jadi ini malah menghambat perjalanan pemerintahan desa. Itu seperti itu. Jadi kadus itu sebetulnya berat ya. Berat. Tapi kalau bayangkan, saya mau bayangkan itu ada kadus muda kan 20 tahun ya minimal ya. Ya, 20 tahun. Menikah belum menikah nggak masalah. Nggak masalah, itu nggak ada ketentuan. Ada anak muda terpilih single tiba-tiba dilapori, Pak RW ngurusi rumah tangga. kayak anak sing KDRT lah prigil. Nah, Kayak ini. Mas Aga kenapa nggak daftar itu Mas Aga? Ini udah didorong-dorong, ayo daftar. Makanya kan saya sendiri ya kita memang saya berpikir gini lah. Saya dalam hati saya, bayangan saya umur 20 tahun kalau secara administrasi dia megang administrasi, mungkin dengan dia belajar cepat jadi, cepat bisa, cepat mengikuti. Yang di belakang meja itu kan? ya. Belakang meja, administrasi katakanlah, bikin surat dan sebagainya. Mungkin dia bisa cepat menyelesaikan. Tapi bayangan saya, misalnya 20 tahun, dia harus memimpin wilayah. Iya. Di mana wilayah itu, saya yakin masing-masing wilayah dengan Karakteristiknya. karakter Besar orang loh yang ini kadusnya. berbeda-beda, ya. Iya. Karakter berbeda-beda, mungkin juga wilayah sini dengan wilayah sini sudah nggak kompak, Iya, betul. iya kan? Terus bagaimana ini menghadapi nanti kalau ada permasalahan? Iya. Kira-kira saya harus nangani seperti apa? Saya yakin lah umur segitu itu belum punya pengalaman masalah kemasyarakatan, itu masih sangat minim. Dan untuk leadershipnya saya yakin masih sangat kurang. Ya, karena memang secara umur masih muda. Iya, masih muda lah. Masih muda. Mungkin kalau pengalaman organisasi kalau umur 20 tahun mungkin mentok-mentoknya jadi ketua BEM di kampus. Nah, itu kan seperti Iya itu kan? kan. Padahal karakteristik di kampus dan karakteristik masyarakat itu berbeda. Ya jauh sekali. Jadi itu ya memang mau nggak mau bagi mereka yang sudah daftar ini hal-hal semacam ini mental ini harus siap ya. Harus disiapkan. Harus siap betul ini. Disiapkan. Ya kita sebagai panitia sih tugasnya yang penting terjaring, nanti terbentuk siapa yang terpilih. Ya. Itu kan seperti itu. Tapi nanti sebagai pemerintahan desa ini akan jadi PR tersendiri. Betul. Itu kan di situ. Nah, ini harapan saya yang sudah daftar ini disiapkan mentalnya. Ya. Yang belum daftar ya ini juga dipikir lagi. Iya. Jadi Barangkali ada, karena saya berpikirnya jangan hanya melihat status perangkat desa. Enggak. Jangan hanya melihat itu, tapi melihat ini saya daftar di posisi yang mana. Oke, kalau misalnya KAUR kasih, saya nggak ada masalah. Artinya justru umur 20, 21, 22 ini mungkin malah lebih bisa berkembang. Karena dia kaitannya lebih banyak ke arah administrasi, lebih banyak ke arah IT-nya. Ya. Tapi kalau sudah ke kepala dusun, ini administrasi, IT ini sedikit sekali dipakai gitu loh. Walaupun sebenarnya harusnya ya itu ada, tapi kan lebih banyak yang kaitannya dengan hubungan masyarakat. lebih ke leadership-nya ya. Iya, leadership-nya. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Yeti. Ini ceritanya kita minta
di-spill lah. Di-spill ini ya, bocoran itu. Sebagai panitia yang sudah mendaftar ataupun yang sudah mengambil formulir ya. Iya. Yang sudah mendaftar ataupun yang sudah mengambil formulir, ada tidak menurut pandangan dari panitia atau mungkin dari pribadi Pak Yadi nggih? Dari sekian banyak yang mendaftar, ini ada beberapa yang sudah bisa diharapkan. Nah, ini. Ada enggak gitu? Ini pertanyaan sing cukup sulit. Ya, tapi kan kita enggak nyebut nama ya. Ya, memang enggak menyebut nama, tapi dari data-data yang sudah masuk, ya ada sih, ada yang 1-2 lah, kayaknya dia sudah terbiasa dengan berhadapan dengan masyarakat. Artinya dia sudah biasa berorganisasi, sudah biasa kecimpung dalam kegiatan masyarakat, tapi masih banyak juga yang masih belum. Artinya di sini makanya ini Di antara pendaftar itu. Artinya ya mungkin karena ini butuh kematangan mental juga sih di situ. Jadi kalau tak lihat masih banyak yang belum masuk ke situ. Tapi di sini juga panitia yang nggak bisa menolak karena ini. Betul. Kalau dia sudah sesuai dengan secara administrasi dia memenuhi persyaratan, ya memang harus kita ikutkan terima. seleksi. Dan ini satu lagi pesan kami dari panitia, ini biar di masyarakat tidak terjadi salah paham bahwa untuk penjaringan perangkat desa itu sekarang apalagi kepala dusun, kadus, itu tidak harus hanya dari warga setempat saja. Sekarang semua warga negara Indonesia bisa mendaftar di situ. Mempunyai hak. Walaupun bukan KTP situ. Hanya bedanya ada persyaratan khusus nanti. Kalau dia jadi perangkat desa, 3 bulan setelah dilantik dia harus bertempat tinggal di desa itu. Dan di dusun Kalau perangkat itu. desa. Kalau perangkat desa. Kalau kepala dusun setelah 3 bulan dilantik dia harus bertempat tinggal di dusun itu. Oh iya, oke. Itu di situ. Makanya tadi nyambung dengan tadi yang disampaikan Mas Kiroma. Kemarin waktu saya sosialisasi itu juga sempat ada satu pertanyaan yang mungkin berapa persen ini terjadi, tapi kayaknya sih 90 ke atas nggak terjadi lah. Artinya gini, wah ini kebetulan yang daftar bukan warga sini. Ya. Terus masyarakat boikot. Boikot. Ini seandainya terjadi, misalnya kok dia nggak boleh bertempat tinggal di Dusun dusun itu. Artinya dia nyewa rumah si A dihalangi, rumah si B dihalangi, rumah si B. Lah, ini sebenarnya ya anunya sudah beda. Jadi ini panitia sudah di luar kewenangan itu gitu. Kalau dia sudah nggak ya mungkin bisa jadi penanganannya sudah di luar. Ya jelas sudah bukan kewenangan panitia. Apakah itu nanti warga di situ nanti katakanlah nantinya ini dengan alasan seperti ini nanti kasusnya sudah beda lagi, sudah di luar lah. Ya, berarti sudah masuk ranahnya kepala desa. Kepala desa ya nanti juga bisa jadi keluar lagi, bukan lagi ranah kepala desa karena di sini sudah kan ada mungkin maksud yang nggak baik lah. Hanya saja memang satu pesan lagi saya, kalau kita memang menginginkan calon itu sesuai dengan kehendak masyarakat setempat, sesuai dengan keinginan desa, ya cobalah tokoh-tokoh masyarakat itu mendorong orang-orang yang dianggap
dia mampu. Mampu Itu untuk maju. Iya. untuk daftar. Itu yang bisa kita lakukan. Iya. Karena kita nggak bisa. Yang lain nggak usah daftar. Yang daftar cuma ini saja. Itu nggak bisa, ini jadi permasalahan. Karena semua warga negara yang memenuhi persyaratan dia berhak. Gitu. Iya. Dan panitia nggak bisa, misalnya panitia diintimidasi dari media tersebut. Tolong kalau yang lain daftar nggak usah diterima, yang diterima kalau yang ini yang daftar. Ini nggak bisa. Panitia kena sanksi. Apalagi kita hidup di zaman serba terbuka. Karena kemarin pada saat saya sosialisasi, panitia sosialisasi, sempat ada yang semacam itu. Oh ada. Ada ya, ini yang namanya masyarakat itu kan pola pikirnya kan Berbeda-beda. Ada yang menyampaikan sampai ke situ, coba dibatasi. Atau panitia tolong dibantulah. Ini yang masyarakat inginnya si A. Nggak bisa kita. Panitia hanya penyelenggara. Tidak beda dengan misalnya kayak di pemilu. Pemilu ada panitia pemilu. Ya dia penyelenggara sudah dibekali aturan main yang ada. Ya kalau panitia menyimpang dari aturan itu ya panitia yang kena sanksi. Dan satu lagi yang perlu kita masyarakat perlu tahu juga bahwa di sini untuk penjaringan ini pada saat tes itu tidak ada permainan di situ. Jadi tidak ada istilahnya. Saya sudah titip ke kepala desa, saya sudah titip ke sekretaris desa, saya sudah titip ke perangkat. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena apa? Soal itu sebenarnya kewenangan panitia. Tapi bagi kami sebagai panitia ini untuk menjaga netralitas dan juga menjaga di masyarakat tidak terjadi permasalahan. Ini memang panitia tidak akan membuat soal sendiri. Jadi pihak lain yang membuatkan. Jadi kita melimpahkan nanti ke camat. Nanti biar ya kecamatan yang membuatkan. Kemudian kita sudah beberapa kali penjaringan. Soal itu dia tim pembuat soal itu. Besok mau tes, malam ini dia baru bikin. Artinya bikin malam ini bisa sampai jam 1, bisa sampai jam 2, bisa sampai pagi. Dan di situ kita menghadirkan satu dari pihak Koramil, kemudian dari pihak kepolisian. Berarti sifatnya dadakan ya. Dadakan. Kita nggak ada soal itu sampai kayak tahu bulat pokoknya. Kayak tahu bulat. Begitu soal jadi pembuat soal itu kita masukkan di ruang khusus. Tidak ada yang boleh masuk ke ruangan itu. Panitia semuanya di luar ruangan. Begitu soal jadi, langsung dimasukkan ke kotak soal. Itu ada kuncinya. Kita kunci. Kotak ini kita masukkan ke ruangan. Ruangan ini kita kunci. Nanti yang megang kunci orangnya beda. Jadi biasanya yang megang kunci kotak soal itu dari Koramil. Tapi yang megang kunci ruangan itu panitia. Jadi ini bisa menambah integritas. Terus nanti, jadi nanti pada saat tes pun kita berlakukan tesnya itu kayak kita zaman dulu SD. Jadi ada koreksi silang. Itu. Misalnya ini di Batur. Di Batur ada penjaringan kebetulan kepala dusun Bucangsari, kepala dusun Batur Utara. Nanti yang ngoreksi punyanya calon Bucangsari itu dari kepala Batur Utara. dari calon Batur Utara.
Demikian juga nanti yang Batu Utara yang ngoreksi adalah Bujang Sari. Lah biasanya dua peserta ini pada saat ngoreksi didampingi satu panitia. Satu panitia. Terus langsung di situ. Oh ini nomor 1 jawabannya misalnya A. Ya langsung di situ. Benar apa salah? Kalau salah langsung disilang. Jadi di hari itu juga langsung ketemu. Iya. Jadi tidak ada katakan jeda waktu antara mengerjakan dan koreksi. Tidak ada. Itu sudah selesai dikumpulkan, langsung dikoreksi benar salahnya, langsung diumumkan. Oh, iya. Jadi tidak ada istilahnya tes sekarang diumumkan 2 hari berikutnya. Enggak ada. Ya benar-benar kayak tahu bulat ini. Iya. Jadi langsung diumumkan di situ. Siap santap pokoknya. Santap. Oke. Kalau teman-teman yang sekarang daftar terus dulu pernah daftar itu sudah tahu oh tesnya seperti ini. Nah setelah hasilnya ini itu di situ sudah tidak ada permainan. Iya, betul. Jadi misalnya saya dekat dengan kepala desa, saya tak titip kepala desa saja. Lobby. Ya, saya tak dekat dengan sekdesnya, saya tak titip sekdesnya. Iya. Enggak fungsi apa-apa. Iya. Sekdes kepala desa perangkat enggak ada yang fungsi. Iya, betul. Enggak ada yang fungsi. Jadi ini satu ya membuka wawasan juga ke masyarakat bahwa ini memang seperti itu prosesnya. Dan satu lagi mungkin di wilayah yang lain untuk pendaftaran pun mungkin masih ada permainan. Sebenarnya kan pendaftaran itu kan ada waktunya. Jadi 14 hari pertama, 14 hari kerja. Ya. Ini harus dibuka dulu. Kalau di situ misalnya kok cuma 1 yang daftar, dibuka lagi 7 hari kerja. Kalau di situ masih 1 lagi, dibuka lagi tahap ketiga 7 hari lagi, 7 hari kerja. Kalau sampai tahap itu kok ternyata masih 1, itu penjaringan ditunda. Nah, ada juga ya ini sih saya cuma dengar-dengar aja di desa-desa yang lain dengan pola permainan. Artinya dia menempelkan sosialisasi atau menempelkan pamflet itu waktunya sudah mepet. Nah, Ya misalnya Iya. 2 hari baru ditempelkan. Sementara di belakang dia sudah main yang sebenarnya ingin dijadikan, sudah disuruh menyiapkan berkas-berkasnya dulu. Oh, gitu. Dengan 2 hari dibuka terus langsung ditutup. Saya yakin untuk mencari persyaratan nggak akan cukup. ya. Boleh kalau kita bicara SKCK ya. Iya. SKCK ada Legalisir. terutama legalisir ijazah. Iya. Ya kan? Misalnya SD di sini, SMP di sini, SMA kebetulan di luar. Di luar, iya. Ini kan butuh waktu. Butuh waktu. Lah, ini di beberapa desa ya nggak di sini sih. Ini saya dengar informasi ada yang main seperti itu. Iya. Jadi Ya, kalau semoga- kita di Desa Batur sesuai dengan aturan yang ada. Ya, semoga Batur nih nanti dusun lagi. Kadus yang terpilih adalah kadus-kadus yang benar-benar memiliki Ya. kompetensi ya. Ya. Kompetensi dan tentunya nanti diharapkan oleh masyarakat dan semua sistematika yang harus dilewati dengan Baik. Iya. Dan ya. Oke. nah, satu Semoga lagi ya seperti ini itu seperti saja. inilah. Jadi saya akhirnya untuk mungkin sebagai biar beban kekecewaan di masyarakat, di pemerintahan desa nggak terlalu berat, artinya siapapunnya jadi ya itu memang sudah ditakdirkan memang jadi gitu. Itu yang terbaik menurut sistem yang Ya, itu kan dipilih. Iya. artinya ya kalau memang yang jadi itu ya kita harus bisa nerima dan itu memang sudah kan dia Ya. jadi
Kalau bagus kita bersyukur, Nah, kalau kurang bagus ya kita bersabar. kan itu kan masih ada proses. Ya. Artinya kan di situ oke lah mungkin Pembinaan nggih. Iya. dia katakanlah satu, oh ternyata ini dari sisi yang pekerjaan ini dia belum menguasai. Kan Ya. ada pembinaan. Iya. Ya itu juga tergantung dari perangkat itu sendiri. Kalau dia memang pengen maju, dia pengen benar-benar bekerja dengan baik, ya harusnya dia dengan sendiri akan belajar. Nah, satu lagi ini, Pak. Kadang saya itu bertanya-tanya itu, kalau lihat tanggung jawab kadus itu kan berat. Berat. Bahkan kalau saya menilai itu lebih berat dari yang di administrasi. Iya. Kalau ini agak tabu, ya. Kalau secara hak sama enggak? Sama. Oh, sama. Artinya sebenarnya sih kalau dilihat porsi kerjanya, saya kira nggak ada yang ringan, semua berat. Semua berat. Ya. Cuman Hanya- karena kadus Ya, kan jadi benturannya langsung jadi dengan masyarakat itu ya. bedanya kalau kepala dusun langsung benturan dengan masyarakat terkait dengan semua permasalahan yang ada di wilayah itu. Iya. Kalau yang di bagian administrasi ya terkait dengan administrasi, dan itu pun sebenarnya administrasi juga tidak ringan karena Iya. sekarang tuntutan administrasi itu jadi tolak ukur utama. Oh gitu. Iya, Berarti tolak ukur memang utama. berat semua itu. Berat semuanya. Tinggal bagaimana perangkat itu bisa memahami posisi, Ya. terus bagaimana dia itu punya tanggung jawab yang besar tentang pekerjaan. Pekerjaan itu. Saya yakin semua bisa dipelajari, semua bisa menyesuaikan. Tinggal tergantung orangnya aja. Individunya lah, individunya. Ini Itu luar seperti biasa sekali informasinya ini. Sangat membuka. Banyak sekali hal-hal yang mungkin di masyarakat bertanya-tanya, ya. Mas Iya. Kiroma ki kok bisa kayak gini? Saya enggak tahu. Tahu. Iya. Ya, alhamdulillah ini kesempatan luar biasa, apalagi bertemu dengan Pak Yadi ini, selain Ketua Panitia Penjaringan juga Pak Carik ya. Iya. Ya semoga nanti sesekali kita main lagi ke sini Pak. Siap. Menyampaikan mungkin program-program ataupun hal-hal yang lain di masyarakat. Siap. Insya Allah nanti siap kami dari PCPM Batur, Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah, bisa menjadi katakanlah corong, kita bisa menjambung lidah dengan masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Yadi. Terima kasih, sama-sama. Semua informasinya telah kami dapatkan. Pertanyaan-pertanyaan lewat masyarakat yang ingin tahu kayaknya sudah semua. Yeah. Dan sekali lagi mohon maaf untuk para calon, tadi udah di-spill ya. Beberapa oke. Beberapa belum. Jadi yang main-main jangan ya Dek ya. Iya. Saya tahu perangkat desa sekarang adalah menatu idaman. Tapi jangan main-main. Jangan main-main. Terima kasih sekali Pak Yadi. Ya, Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Semoga sukses nanti. Amin, Kita punya amin, harapan amin. besar untuk Kadus, untuk Bujang Sari dan juga Batur Utara terpilih yang terbaik. Kita tutup Mas Fir ya. Oke. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah membantu kegiatan kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini, jika ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sami-sami.